Identitas asliku terungkap di sidang cerai. Suami dan mertua gak percaya kalau aku ternyata. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit senja memudar di balik jendela kaca besar, melukis pemandangan kota Jakarta yang mulai menyala dengan lampu-lampu. Di dalam sebuah mansion megah di kawasan elit, Maya duduk sendiri di ruang keluarga, ditemani keheningan yang menyesakkan. Sudah 8 tahun ia menjadi istri dari Bima, seorang pengusaha properti yang namanya selalu tercetak di majalah-majalah bisnis. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Harta melimpah, rumah mewah, dan seorang putra tampan bernama Rian yang kini berusia 7 tahun. Namun, di balik semua kemewahan itu, rumah ini tak lebih dari sangkar emas, tempat di mana jiwanya perlahan terkikis. Pernikahannya dengan Bima dimulai dengan cinta, atau setidaknya, ia percaya begitu. Bima adalah sosok yang romantis, penuh perhatian, dan mampu membuat Maya, gadis sederhana dari kampung yang bekerja di sebuah toko buku, merasa seperti ratu. Sayangnya, pernikahan itu tidak hanya melibatkan mereka berdua. Setelah ijab kabul, Bima tak lagi sepenuhnya menjadi miliknya. Ia kembali menjadi anak kesayangan orang tuanya, Bu Rina dan Pak Danu, yang tak pernah merestui hubungan mereka sepenuhnya. Sejak awal, Bu Rina dan Pak Danu memandang Maya dengan sebelah mata. Bagi mereka, Maya hanyalah gadis polos dan lugu yang beruntung bisa menikah dengan putra mereka. Mereka tak pernah percaya bahwa Maya memiliki kemampuan atau kecerdasan yang sepadan dengan Bima. Setiap gerak-gerik Maya, dari cara ia memasak, mengurus rumah, hingga mendidik Rian, selalu menjadi sasaran kritik pedas. Maya, kenapa kamu biarkan Rian makan es krim sore-sore begini? Nanti dia batuk, kamu juga yang repot. Tegur Bu Rina suatu sore, saat Maya sedang membacakan cerita untuk Rian di teras. Padahal, Rian baru saja sembuh dari demam dan ingin sekali menikmati camilan. Maya hanya bisa tersenyum masam, mencoba menjelaskan dengan lembut. Bima bilang boleh, kok, Ma. Rian sudah sehat. Bima itu sibuk. Dia mana punya waktu mengurus hal kecil seperti ini. Seharusnya kamu yang lebih peka sebagai ibu. Bima butuh istri yang bisa diandalkan, bukan yang malah menyusahkan. Suara Bu Rina terdengar tajam, seolah sengaja ingin menancapkan belati di hati Maya. Maya menunduk, menggenggam tangan Rian erat. Anak itu sepertinya memahami situasi dan ikut terdiam. Begitulah keseharian Maya. Hidupnya seperti berputar dalam lingkaran kritik yang tak berujung. Bima, suaminya, seringkali hanya diam atau membenarkan perkataan orang tuanya. Ia terlalu lelah untuk berdebat, atau mungkin, memang tak lagi peduli. Perlakuan dingin Bima semakin terasa. Jarang sekali ia bertanya tentang hari Maya, atau sekadar memeluknya saat malam. Komunikasi mereka hanya sebatas urusan Rian atau hal-hal praktis lainnya. Malam itu, saat Maya sedang menunggu Bima pulang, pintu utama terbuka. Bima masuk dengan wajah lelah dan kemeja yang sudah sedikit kusut. Namun, di tangannya, ia membawa sebuah amplop coklat tebal. Maya menyambutnya dengan senyum, berharap bisa memecah keheningan yang sudah lama melingkupi rumah mereka. "Kamu sudah makan, Mas?" tanya Maya lembut. Bima tak menjawab. Ia berjalan melewati Maya menuju sofa di ruang keluarga. Ia duduk dengan kening berkerut, melempar tas kerja ke samping, dan menatap Maya dengan tatapan kosong. "Maya, ada yang harus kita bicarakan." Suara Bima terdengar datar, tanpa emosi. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ia duduk di seberang Bima, menunggu. "Ini." Bima meletakkan amplop coklat itu di meja, mendorongnya ke arah Maya. "Ini adalah surat gugatan cerai. Aku pikir sudah saatnya kita mengakhiri semua ini." Kata-kata itu terucap begitu saja, seolah Bima sedang membicarakan jadwal rapat, bukan akhir dari 8 tahun pernikahan. Amplop itu tergeletak di antara mereka, menjadi batas nyata antara dua hati yang sudah lama terpisah. Maya menatap amplop itu, lalu menatap wajah Bima. Tidak ada air mata yang menetes. Tidak ada jeritan kekecewaan.
Yang ada hanya kelegaan yang pelan-pelan merangkak naik, memenuhi hatinya. Baiklah, Mas, jawab Maya. Suaranya tenang, membuat Bima sedikit terkejut. Ia berharap Maya akan menangis atau memohon-mohon, seperti drama yang sering ia lihat. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, lanjut Bima, seolah ingin membenarkan keputusannya. Kita sudah tidak cocok. Kamu bukan orang yang bisa diajak hidup bersama. Mama dan Papa juga setuju. Mereka bilang, kamu tidak becus mengurus rumah tangga dan anak. Maya menelan ludah. Kata-kata itu, meski menyakitkan, sudah tidak lagi membuatnya luluh. Ia sudah kebal. Jadi, kamu setuju dengan perkataan orang tuamu? Aku hanya ingin yang terbaik untuk Rian. Rian butuh ibu yang bisa memberikan segalanya. Bukan ibu yang hanya di rumah, tidak punya pekerjaan, dan tidak tahu apa-apa. Tuduh Bima, mengulangi perkataan orang tuanya yang selalu mereka dengungkan. Maya mengambil amplop itu. Tangannya gemetar sedikit. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah merasakannya sejak lama. Kamu ingin cerai. Aku setuju. Tapi apa yang kamu inginkan dari persidangan nanti, Mas? Bima menyeringai. Tentu saja, aku akan menuntut hak asuh penuh atas Rian. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Siapa yang akan percaya kamu bisa membiayai Rian? Dan tentu saja, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta Gonogini. Kamu tidak punya kontribusi apapun. Maya menatap Bima dengan pandangan yang sulit diartikan. Dulu, ia mencintai pria ini. Pria yang kini duduk di hadapannya, merencanakan kehancurannya. Ia membiarkan mereka, Bima dan orang tuanya, menginjak-injak harga dirinya, memandang rendah kemampuannya. Namun, kali ini, semua sudah berbeda. Gugatan cerai ini, dan niat Bima untuk mengambil Rian darinya, telah membangkitkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam dirinya. Aku setuju dengan gugatan cerai ini, Mas. Kata Maya, suaranya tegas. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil Rian dariku. Dan aku tidak akan membiarkanmu membuatku menjadi pihak yang salah di persidangan. Bima tertawa sinis. Kamu mau melawan? Dengan apa? Dengan nama baikmu yang sudah hancur di mata Mama dan Papa? Atau dengan 0 rupiah di rekeningmu? Maya memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Ia sudah cukup. Cukup dengan semua perlakuan ini. Cukup dengan menjadi Maya, yang polos, lugu, dan lemah. Ia membuka matanya dan menatap Bima dengan sorot mata yang tajam. Sorot mata yang tak pernah Bima lihat sebelumnya. Akan kita buktikan di pengadilan, ucap Maya, mengakhiri percakapan. Ia bangkit, membawa amplop coklat itu bersamanya, lalu melangkah meninggalkan Bima yang terkejut dengan perubahan sikapnya. Di dalam kamar, Maya mengunci pintu. Ia membuang amplop itu ke meja, tak peduli isinya. Ia berjalan ke depan cermin, menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan rambut terurai, wajah yang lelah, dan mata yang menyimpan luka. Tapi, di balik semua itu, ada api yang baru saja tersulut. Sudah saatnya ia kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Sudah saatnya, Maya, yang lemah mati dan Kirana, yang kuat kembali. Bima dan mertuanya ingin bermain? Baik, ia akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Kirana, wanita yang selama ini mereka remehkan. Ini bukan lagi tentang pernikahan atau uang. Ini tentang martabatnya dan masa depan putranya. Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutnya. Pagi itu, Jakarta kembali diselimuti kesibukan. Namun, di dalam hati Maya, atau Kirana, ada sesuatu yang berbeda. Setelah malam yang panjang, ia tidak lagi merasa hampa atau takut. Ia merasakan semangat baru, tekad yang membara untuk berjuang demi dirinya dan putranya. Amplop coklat berisi surat gugatan cerai itu kini tidak lagi terasa seperti akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Di ruang kerjanya yang sederhana, di lantai atas mensah mewah itu, sebuah ruangan yang jarang sekali dikunjungi Bima atau mertuanya, Maya membuka laptop usangnya.
Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tak pernah disangka oleh siapapun di rumah itu. Ia mengaktifkan sebuah akun email yang sudah lama tidak ia sentuh. Saat email-email lama yang berisi laporan keuangan, jadwal rapat, dan analisis pasar bermunculan, senyum tipis terukir di bibirnya. Maya bukan lagi ibu rumah tangga yang pasif. Ia adalah Kirana, seorang CEO sukses dari sebuah startup teknologi bernama Kirasek, yang bergerak di bidang keamanan digital. Perusahaan itu ia dirikan sendiri dari nol, dan kini telah menjadi salah satu pemain kunci di industri. Selama ini, ia menyembunyikan identitasnya di balik nama Maya, nama yang ia gunakan untuk hidup sederhana dan mencari cinta sejati. Selama ini, ia menjalankan perusahaannya dari jarak jauh, dengan tim yang bekerja secara profesional tanpa pernah bertemu langsung dengannya. Hanya ada satu orang yang tahu identitas aslinya, Adit, pengacara muda yang merupakan tangan kanan dan orang kepercayaan di perusahaannya. "Halo, Dit. Kirimkan semua berkas yang kamu punya," ucap Maya melalui sambungan telepon. Suaranya terdengar tegas dan penuh otoritas. Jauh berbeda dari nada lembut yang sering ia gunakan saat berbicara dengan Bima atau mertuanya. "Siap, bos," jawab Adit di ujung telepon. Terdengar terkejut sekaligus senang. "Sudah 8 tahun saya menunggu momen ini." "Skenario kita dimulai sekarang," kata Maya. Matanya menatap tajam ke layar laptop. "Siapkan tim terbaik untuk kasus ini. Kita akan bermain habis-habisan." "Tentu, bos. Kapan kita bertemu?" "Di kafe biasa," Maya mengakhiri panggilan. "Siang ini." Sementara itu, di lantai bawah, suasana tegang menyelimuti ruang makan. Bu Rina dan Pak Danu duduk dengan Bima. Raut wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan. "Bima, apa kamu yakin Maya tidak akan melawan?" tanya Bu Rina, memotong sarapan. "Dia setuju begitu saja. Itu mencurigakan." "Dia mau melawan dengan apa, Ma?" jawab Bima, masih kesal dengan sikap Maya tadi malam. "Dia tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak tahu caranya mengurus dirinya sendiri, apalagi melawan di pengadilan." "Tapi dia tadi malam tatapannya berbeda," gumam Bima, mengingat kembali sorot mata Maya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti ada sesuatu. "Itu hanya akal-akalannya saja," sela Pak Danu. Wajahnya memerah karena amarah. "Dia pasti mencoba menggertak. Jangan khawatir. Pengacara kita sudah menyiapkan semuanya. Kita akan membuat dia terlihat seperti wanita yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab. Kita akan ambil hak Asurian dan semua harta Gonogini." "Bagaimana kalau dia punya bukti?" tanya Bima, sedikit ragu. "Bukti apa? Bukti dia sering menghabiskan uangmu untuk belanja tidak penting? Bukti dia hanya berdiam diri di rumah? Bukti kalau dia itu malas?" Bu Rina mencibir. "Sudahlah, Bima. Kamu harus percaya pada kami dan pengacara. Wanita itu tidak sepadan denganmu. Kita akan mencari istri baru yang lebih baik untukmu, yang bisa memberikan keturunan yang lebih baik dan juga punya nama besar." Maya, yang sedang berdiri di ambang pintu, mendengar semua percakapan itu. Hatinya mencelos, tetapi wajahnya tetap datar. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu. Kini, semua itu justru menjadi bahan bakar bagi semangatnya. Siang harinya, di sebuah kafe kecil yang ramai, Maya bertemu dengan Adit. Adit adalah sosok yang sangat profesional dan jenius dalam bidang hukum dan teknologi. Ia mengenakan setelan jas rapi, tetapi matanya memancarkan kegembiraan saat melihat Maya. "Lama tidak bertemu, bos," sapa Adit, meletakkan berkas-berkas di atas meja. 8 tahun tidak bertemu langsung. Anda benar-benar berubah." Maya tersenyum. 8 tahun ini adalah masa penyamaran terlama yang pernah aku jalani, Dit. Bima dan orang tuanya mengira aku adalah wanita lugu dan bodoh. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, aku mengawasi semua gerak-gerik mereka. Adit menyerahkan sebuah flash drive kecil kepada Maya. "Semua data yang Anda butuhkan ada di sini, bos. Mulai dari bukti bahwa perusahaan Anda jauh lebih maju dari perusahaan Bima, hingga bukti bahwa orang tua Bima memiliki niat jahat.
Ini semua adalah data dari sistem keamanan yang Anda bangun sendiri. Maya mengangguk. Bagus. Aku ingin kamu menyiapkan semuanya untuk sidang pertama. Fokus kita adalah menunjukkan bahwa Bima dan mertua sudah melanggar privasi, melakukan fitnah, dan juga menyelewengkan uang perusahaan. Tentu saja, bos, jawab Adit. Tapi ada satu hal lagi. Mereka mengancam akan mengambil hak asuh Rian. Wajah Maya mengeras. Itu tidak akan terjadi, katanya dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Rian adalah segalanya bagiku. Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk Rian. Maya dan Adit menghabiskan waktu berjam-jam di kafe itu, menyusun strategi untuk sidang. Mereka membuat daftar saksi, menyiapkan dokumen-dokumen penting, dan merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Maya merasa hidup kembali. Ia tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan seorang pejuang yang siap menghadapi musuhnya. Pulang dari kafe, Maya disambut dengan tatapan dingin Bima dan mertuanya. Bu Rina mencoba mengancam Maya. Maya, kalau kamu tidak mau mengalah, kami akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa melihat Rian lagi, desis Bu Rina. Maya menatap wanita tua itu dengan mata tajam. Jangan coba-coba, Bu. Rian adalah anak saya. Jangan pernah sentuh dia, jawab Maya dengan suara yang menggetarkan. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengambil Rian dari saya. Bima dan mertuanya terdiam, terkejut melihat perubahan sikap Maya. Mereka tidak pernah melihat Maya yang berani seperti ini. Mereka masih menganggap itu hanya gertakan kosong. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik mata Maya yang tajam, ada sebuah rencana besar yang akan segera membongkar semua kebohongan dan kejahatan mereka. Sidang pertama akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Hari sidang pertama tiba. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat tampak ramai. Namun di ruang sidang yang akan mengadili kasus cerai antara Maya dan Bima, ketegangan terasa begitu pekat. Bima dan orang tuanya, Bu Rina dan Pak Danu, berjalan masuk dengan langkah tegap dan wajah penuh keyakinan. Bima mengenakan setelan jas mahal, sementara Bu Rina memakai kebaya mewah, seolah mereka menghadiri acara penting, bukan persidangan yang akan mengakhiri sebuah pernikahan. Mereka duduk di kursi mereka, di sisi kiri ruangan, bersama pengacara mereka yang terkenal dan berwibawa. Di seberang mereka, Maya masuk dengan Adit. Maya mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan rok hitam panjang. Ia tampak tenang, namun matanya memancarkan keteguhan. Bima dan orang tuanya saling pandang, mencibir melihat penampilan Maya yang mereka anggap tidak sebanding dengan status mereka. Lihat saja, Bima. Dia bahkan tidak bisa berdandan dengan pantas. Pengacaranya juga masih muda begitu. Bisik Bu Rina kepada Bima, nadanya penuh hinaan. Bima hanya mengangguk, merasa semakin yakin bahwa gugatannya akan berjalan mulus. Pengacara mereka sudah menjanjikan kemenangan telak, dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, bukti yang, menurut mereka, menunjukkan Maya adalah istri yang tidak becus dan tidak punya kontribusi apa-apa. Sidang dimulai. Setelah pembukaan, pengacara Bima memulai serangannya. Ia membacakan semua tuduhan yang telah mereka persiapkan. Ia menuduh Maya tidak mampu mengurus rumah tangga, malas, tidak memiliki penghasilan, dan hanya menghabiskan uang Bima. Mereka juga menunjukkan foto-foto Maya yang sedang bersantai di rumah, seolah-olah itu adalah bukti kemalasan. Yang mulia hakim, kata pengacara Bima dengan suara lantang. Klien saya, Bima, telah berjuang keras untuk membangun bisnisnya, sementara istrinya, Maya, hanya berdiam diri di rumah. Ia tidak memiliki kontribusi finansial sedikit pun, bahkan dalam mengurus anak, ia seringkali lalai. Mendengar itu, Bima dan orang tuanya tersenyum puas. Mereka merasa di atas angin. Semua tuduhan itu memang kejam, tetapi mereka yakin itu akan berhasil. Setelah pengacara Bima selesai, giliran Adit, pengacara Maya. Adit berdiri dengan tenang, tidak terintimidasi oleh pengacara lawan yang lebih senior. Yang mulia hakim, Adit memulai. Kami tidak akan menyangkal tuduhan bahwa klien saya, Maya, tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan di luar rumah. Namun,
Kami menolak keras tuduhan bahwa ia adalah istri yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab. Lalu, apa yang Anda akan sampaikan, pengacara? Tanya hakim. Kami akan meminta klien saya untuk memberikan kesaksiannya sendiri. Yang mulia, jawab Adit. Maya berdiri, berjalan ke depan dengan langkah yang mantap. Bima dan mertuanya menatapnya dengan tatapan meremehkan, mengira Maya akan menangis atau memohon-mohon. Namun, Maya tidak melakukan itu. Ia berdiri tegak, menghadap hakim dan seluruh ruang sidang. Maya, ceritakan kepada kami bagaimana kehidupan pernikahan Anda selama ini, kata hakim dengan nada lembut. Maya mengambil napas dalam-dalam. Yang mulia hakim, selama 8 tahun pernikahan, saya telah berusaha sebaik mungkin menjadi seorang istri dan ibu. Saya mengurus rumah, saya mendidik Rian, saya selalu ada untuk suami saya. Tapi, saya harus mengakui, ada banyak hal yang tidak berjalan seperti yang seharusnya. Maya mulai bercerita dengan tenang. Suaranya pelan namun jelas. Ia menceritakan bagaimana ia harus selalu menahan diri dari kritik mertuanya. Bagaimana setiap tindakannya selalu dianggap salah. Bima adalah suami yang baik di awal. Namun, setelah menikah, ia terlalu sibuk dan terlalu sering mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Saya selalu mencoba untuk tidak menanggapi. Karena saya pikir itu adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian. Saya hanya ingin dicintai apa adanya, tidak karena hal lain. Bima dan mertuanya mulai merasa gelisah. Maya tidak menangis atau marah-marah. Ia hanya bercerita dengan jujur, menceritakan sisi lain dari koin yang selama ini mereka sembunyikan. Saya sering dituduh tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Saya selalu diam saja, karena saya pikir itu tidak penting. Tapi, saya ingin bertanya, apakah cinta dan perhatian seorang ibu dan istri tidak dianggap sebagai kontribusi? Apakah kebahagiaan anak saya, Rian, tidak dianggap sebagai hasil dari pengorbanan saya? Saya tidak pernah menuntut uang. Saya hanya menuntut dihargai, sebagai seorang istri dan ibu. Suara Maya bergetar sedikit di akhir kalimat, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia tidak mencoba mencari simpati. Ia hanya mengatakan kebenaran yang selama ini terpendam. Reaksi Bima dan mertuanya sungguh di luar dugaan. Bukannya merasa tersentuh atau sadar, mereka justru semakin marah dan merasa Maya telah berbohong. Itu semua kebohongan, Yang Mulia, teriak Burina dari kursinya, membuat pengacara mereka harus menenangkannya. Dia hanya akting. Selama ini dia hanya berdiam diri di rumah. Tidak ada gunanya. Diam, Ma, bisik Bima, tetapi matanya menatap Maya dengan penuh kebencian. Dia mencoba membalikkan fakta. Pengacara Bima berdiri lagi. Yang Mulia Hakim, semua yang dikatakan Nyonya Maya adalah karangan. Tidak ada bukti yang mendukung perkataannya. Klien saya adalah pengusaha sukses. Tidak mungkin dia tidak menghargai istrinya. Nyonya Maya hanya mencoba mencari simpati. Hakim menatap Maya. Apakah ada bukti lain? Pengacara Adit. Adit tersenyum tipis, menatap Bima dan mertuanya yang masih terlihat penuh amarah. Yang Mulia, klien saya telah selesai memberikan kesaksian. Namun, kami akan memberikan bukti yang lebih kuat di sidang selanjutnya. Hakim mengangguk, lalu menunda persidangan. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Burina menghampiri Maya dengan wajah merah padam. Kamu pikir kamu bisa mengelabui kami dengan cerita sedihmu itu? Hah? Desis Burina. Kamu tidak punya apa-apa. Maya, kamu tidak akan menang. Kami akan memastikan hak asuh Rian jatuh ke tangan kami dan kamu akan keluar dari rumah kami tanpa sepeser pun. Maya menatap Burina, lalu beralih menatap Bima yang berdiri di sampingnya. Ia melihat kekosongan dan kepongahan yang sama. Kita lihat saja di sidang selanjutnya, Bu. Jawab Maya dengan senyum tipis, senyum yang membuat Bima dan mertuanya bergidik ngeri. Sidang selanjutnya akan menjadi awal dari akhir kalian. Tanpa menunggu balasan, Maya menggandeng Adit dan melangkah pergi, meninggalkan Bima dan mertuanya yang berdiri dengan penuh amarah dan kebingungan. Mereka masih menganggap Maya hanya menggertak. Mereka tidak tahu bahwa pengakuan jujur Maya di sidang pertama hanyalah permulaan.
Badai sesungguhnya baru akan dimulai. 1 minggu berlalu sejak sidang pertama, dan suasana di rumah Bima terasa semakin panas. Bu Rina dan Pak Danu terus-menerus mendesak Bima untuk mencari cara agar Maya menyerah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang mereka anggap bodoh itu berani melawan. Sementara itu, Bima sendiri merasa terganggu dengan tatapan tajam Maya di akhir sidang. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya gelisah. Namun, ia cepat-cepat menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gertakan kosong. Di ruang kerjanya, Maya menghabiskan sebagian besar waktunya, terputus dari dunia luar. Ia berinteraksi dengan Adit dan timnya melalui video call, memeriksa setiap detail dan menyiapkan strategi untuk sidang kedua. Rian, putranya, sesekali datang ke ruangan itu, membawa gambar-gambar buatannya, seolah ia mengerti ibunya sedang dalam sebuah pertarungan besar. Maya selalu menyambut Rian dengan senyum terhangat, menggendongnya, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari sidang kedua tiba. Kali ini, ruang sidang terasa lebih penuh dan lebih tegang. Bima dan orang tuanya datang dengan pengacara mereka, membawa 2 orang saksi yang mereka rekrut dari lingkaran sosial mereka. Salah satu saksi adalah seorang ibu rumah tangga yang mengaku sebagai teman dekat Maya dan bersaksi bahwa Maya sering menolak diajak arisan dan berkegiatan sosial, dan selalu terlihat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sementara saksi kedua adalah seorang pelayan yang pernah bekerja di rumah mereka, yang mengaku sering melihat Maya menghabiskan waktunya dengan santai, membaca buku atau menonton film, dan tidak pernah membantu pekerjaan rumah tangga. Yang Mulia Hakim, semua kesaksian ini membuktikan bahwa klien saya, Nyonya Maya, adalah istri dan ibu yang pasif dan tidak memiliki kontribusi yang berarti, ujar pengacara Bima dengan nada percaya diri, menunjuk-nunjuk Maya dengan telunjuknya. Ia bahkan tidak mampu bergaul dengan lingkungan sosialnya, apalagi membangun karir. Mendengar itu, Bu Rina dan Pak Danu tersenyum puas. Mereka merasa telah menang telak. Mereka menatap Maya dengan tatapan merendahkan, seolah ingin mengatakan, "Lihat, kami sudah bilang, kan? Kamu tidak akan pernah bisa menang." Namun, Maya tetap tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah semua tuduhan itu tidak menyentuhnya sama sekali. Adit, di sampingnya, juga hanya tersenyum tipis, yang membuat pengacara Bima merasa sedikit was-was. "Yang Mulia Hakim," kata Adit, berdiri dengan tenang. "Saya ingin meminta izin untuk menanggapi tuduhan tentang kurangnya kontribusi klien saya, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan." Hakim mengangguk. "Silakan, pengacara Adit." Adit melangkah maju, tangannya memegang sebuah map berwarna merah. Bima dan orang tuanya saling berpandangan. Mereka masih yakin Adit tidak punya apa-apa. Pengacara lawan menuduh klien saya tidak memiliki pekerjaan dan hanya menghabiskan uang suaminya. Mereka juga menuduh klien saya tidak memiliki kontribusi finansial sedikit pun, ucap Adit, suaranya lantang, menatap lurus ke arah pengacara Bima. "Kami tidak akan membantah tuduhan ini. Faktanya, klien saya memang tidak pernah bekerja di kantor dan tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan konvensional. Tetapi, hal itu tidak berarti klien saya tidak memiliki pekerjaan." Ruang sidang hening. Bima dan mertuanya mengerutkan dahi, tidak mengerti maksud Adit. "Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Bima, apakah ia pernah mendengar nama perusahaan Kirasek?" tanya Adit, menatap Bima. Mata Bima melebar. Ia tahu nama itu. Kirasek adalah perusahaan startup teknologi di bidang keamanan digital yang sedang naik daun. Perusahaan itu baru-baru ini berhasil memenangkan beberapa tender besar dan mengalahkan beberapa perusahaan teknologi ternama, termasuk salah satunya adalah perusahaan Bima. "Tentu saja saya tahu," jawab Bima dengan nada angkuh. "Itu perusahaan kecil yang kebetulan beruntung bisa menang beberapa tender." "Memangnya kenapa?" Adit tersenyum. "Yang Mulia, saya ingin menunjukkan sebuah dokumen." Adit menyerahkan map merah itu kepada Hakim. Ini adalah dokumen legal yang membuktikan kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan Kirasek. Hakim membuka map itu. Matanya membelalak kaget saat membaca isinya. Ia menatap Maya, lalu kembali ke dokumen itu.
Ada keheningan yang lama di ruang sidang. Pengacara Adit, kata hakim, suaranya terdengar tidak percaya. Apakah Anda yakin dengan dokumen ini? Sangat yakin, Yang Mulia. Dokumen ini adalah bukti otentik yang kami dapatkan dari lembaga hukum resmi. Jawab Adit. Mohon maaf, Yang Mulia. Sela pengacara Bima, wajahnya terlihat panik. Kami tidak percaya dengan dokumen ini. Ini pasti palsu. Mana mungkin wanita seperti Maya adalah pemilik perusahaan sebesar itu? Adit menatapnya dengan tajam. Pengacara, Anda tidak boleh menuduh dokumen resmi ini palsu tanpa bukti. Dan Anda juga tidak tahu siapa sebenarnya klien saya. Silakan tunjukkan kepada saya siapa pemilik perusahaan itu, kata hakim, masih tidak percaya. Adit mengambil map itu kembali dan membukanya, lalu menunjuk sebuah nama yang tertera di sana. Ini, Yang Mulia. Nama pemilik dan CEO perusahaan Kirasek adalah Maya Kirana. Bima dan orang tuanya terperanjat. Nama itu, meskipun berbeda dengan nama Maya di surat nikah, ternyata memiliki kesamaan. Dan saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua, lanjut Adit, menunjuk ke arah Maya yang duduk di sampingnya. Pemilik dan CEO dari perusahaan Kirasek, Maya. Bima, Burina, dan Pak Danu, serta seluruh orang di ruang sidang, menatap Maya dengan tatapan tidak percaya. Mulut mereka ternganga. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa wanita sederhana yang selama ini mereka remehkan dan hina, adalah sosok di balik perusahaan besar itu. Ini tidak mungkin. Ini bohong. Teriak Burina, wajahnya pucat. Maya itu bodoh. Dia tidak mungkin bisa membangun perusahaan. Mama benar, ini pasti tipuan, Bima menambahkan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Maya tidak punya kemampuan itu. Maya berdiri, menatap suaminya dan mertuanya dengan senyum dingin. Tipuan? Setelah semua tuduhan yang kalian lemparkan padaku, kalian masih berpikir aku tidak punya apa-apa? Aku biarkan kalian menghinaku, menganggapku bodoh, karena aku pikir cinta Mas Bima itu tulus. Tapi sekarang aku sadar, kalian hanya peduli pada uang dan status. Bima dan mertuanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka baru menyadari bahwa selama ini, mereka telah meremehkan orang yang salah. Seorang wanita yang mereka anggap lugu, ternyata adalah seorang jenius yang berhasil membangun sebuah perusahaan teknologi yang bahkan lebih sukses dari perusahaan Bima. Hakim menunda persidangan. Pengacara Bima terlihat sangat frustrasi. Sementara Bima dan orang tuanya keluar dari ruang sidang dengan wajah kebingungan dan dipenuhi rasa malu. Mereka tidak tahu apa lagi yang akan Maya lakukan di sidang selanjutnya. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari semua kejutan. Maya, atau Kirana, baru saja memulai permainan yang sebenarnya. Pengungkapan identitas Maya sebagai CEO Kirasek di sidang sebelumnya telah menjadi berita hangat di kalangan pengacara dan hakim. Nama perusahaan teknologi itu tidak asing di telinga mereka, dan fakta bahwa pemiliknya adalah seorang wanita yang digugat cerai karena dianggap tidak becus, membuat kasus ini menjadi sangat menarik. Sementara itu, Bima dan mertuanya pulang ke rumah dengan wajah pucat, diliputi rasa malu dan kebingungan. Mereka tidak bisa mencerna kenyataan bahwa Maya, wanita yang selalu mereka pandang rendah, ternyata memiliki kekayaan dan kekuasaan yang jauh melampaui mereka. Bagaimana mungkin, Bima? Bagaimana mungkin wanita itu adalah CEO Kirasek? Tanya Burina, mondar-mandir di ruang tamu. Kita sudah memeriksa semua data tentangnya. Namanya hanya Maya, bukan Maya Kirana. Bima hanya duduk terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Ia mencoba mengingat kembali 8 tahun pernikahannya. Maya memang sering terlihat di depan laptop di ruang kerjanya yang terkunci. Tapi ia selalu mengira Maya hanya sekadar membaca berita atau menonton film. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pintu itu, Maya sedang membangun sebuah kerajaan bisnis. Kita tidak bisa membiarkan ini, Mas, seru Pak Danu, menatap Bima dengan marah. Kita harus melawan. Pengacara kita pasti punya cara untuk membatalkan tuduhan itu. Bima mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ya, Papa benar. Kita tidak akan menyerah. Di sisi lain, Maya,
yang kini sudah tidak lagi menyembunyikan identitasnya, menghabiskan waktu bersama Adit untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Ia tidak lagi peduli dengan Bima atau mertuanya. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah Rian, dan ia akan melakukan apapun untuk memastikan Rian tetap bersamanya. Mereka pasti akan datang dengan saksi-saksi lain dan berusaha membalikan fakta. "Bos," kata Adit, melihat berkas di depannya. "Mereka akan menuduh Anda memalsukan dokumen, atau mungkin mencoba mencari-cari kesalahan lain." "Aku sudah siap, Dit," jawab Maya. Matanya menatap tajam ke layar laptop. "Bagaimana dengan saksi-saksi kita?" "Sudah siap, Bos. Mereka menunggu aba-aba dari saya," jawab Adit, tersenyum. Hari sidang ketiga tiba. Kali ini, Bima dan mertuanya datang dengan ekspresi yang lebih tegang. Mereka membawa 3 orang saksi lagi. Semuanya adalah karyawan Bima yang dipecat secara tidak adil. Mereka bersaksi bahwa Maya sering menolak permintaan Bima dan mengabaikan urusan rumah tangga, dan membuat Bima merasa tidak dihargai. Mereka juga menuduh Maya sering berbicara sinis dan merendahkan. Yang Mulia Hakim, semua kesaksian ini membuktikan bahwa klien saya, Bima, adalah korban dari pernikahan yang tidak bahagia. Nyonya Maya tidak hanya tidak becus, tapi juga memiliki sikap yang buruk, kata pengacara Bima dengan nada lantang. Bima, Bu Rina, dan Pak Danu tersenyum penuh kemenangan. Mereka merasa telah menemukan celah untuk membalikan keadaan. Mereka menatap Maya, berharap melihat ekspresi panik di wajahnya. Namun, yang mereka lihat hanya senyuman tipis. Yang Mulia Hakim, kata Adit, berdiri dengan tenang. "Kami telah mendengarkan semua tuduhan dari pihak lawan. Kami tidak akan menyangkal tuduhan itu. Kami hanya ingin memberikan bukti dari sisi kami." Adit menatap Bima dan mertuanya, lalu memberikan isyarat kepada saksi pertamanya untuk masuk. Pintu ruang sidang terbuka, dan seorang pria parubaya yang terlihat berwibawa masuk. Bima terkejut. Pria itu adalah Ardi, manajer keuangan di perusahaannya yang dipecat 6 bulan lalu. "Ardi?" gumam Bima, tidak percaya. "Yang Mulia Hakim, saya adalah Ardi, mantan manajer keuangan di perusahaan Bima. Saya dipecat karena menolak untuk memalsukan laporan keuangan yang diminta Bima," kata Ardi dengan lantang, suaranya menggelegar di ruang sidang. "Bima sering menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan ketika saya menolaknya, saya dipecat." Ruang sidang kembali hening. Bima dan orang tuanya terkejut. Tidak menyangka bahwa Ardi akan berani bersaksi melawan mereka. Pengacara Bima berdiri dan mencoba memprotes, tetapi hakim menolaknya. "Pengacara Adit, apakah ada saksi lain?" tanya hakim. Adit tersenyum, lalu memanggil saksi keduanya. Pintu kembali terbuka, dan seorang wanita parubaya yang terlihat elegan masuk. Wanita itu adalah Sandra, seorang kolega bisnis Bima yang terkenal. "Sandra?" Bima terkejut lagi. "Yang Mulia Hakim," kata Sandra dengan suara tegas. "Saya adalah Sandra, kolega bisnis Bima. Bima pernah mencoba mengakal-akali kontrak bisnis yang sedang kami jalankan. Ia mencoba untuk membuat kontrak yang tidak adil dan merugikan pihak saya. Namun, sebelum hal itu terjadi, saya mendapatkan laporan dari perusahaan Kirasek bahwa kontrak itu memiliki beberapa kejanggalan. Berkat Kirasek, saya bisa terhindar dari kerugian besar." Bima, Bu Rina, dan Pak Danu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa Maya tidak hanya memiliki perusahaan teknologi, tapi juga menggunakan perusahaannya untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Mereka menyadari bahwa setiap kejahatan yang mereka lakukan telah diawasi dan dicatat oleh Maya. Pengacara Bima, yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini tampak pucat. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Maya akan datang dengan bukti sekuat ini. Ia menatap Bima dan mertuanya dengan pandangan putus asa. "Yang Mulia, klien saya tidak bersalah. Ini semua adalah akal-akalan Nyonya Maya," teriak pengacara Bima, mencoba untuk membalikan keadaan. "Akal-akalan? Bukti yang kami bawa ini otentik, Yang Mulia," jawab Adit. "Kami memiliki semua data dan rekaman yang membuktikan kebenaran ini." Bima, Bu Rina,
dan Pak Danu hanya bisa terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka telah berada dalam masalah yang sangat besar. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa Maya, wanita yang selama ini mereka anggap remeh, ternyata adalah lawan yang sangat kuat. Hakim menunda persidangan. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Bima menatap Maya dengan tatapan kosong. "Siapa kamu sebenarnya, Maya?" tanyanya. Maya hanya tersenyum. "Aku adalah wanita yang pernah kamu cintai, Mas. Aku adalah ibu dari anakmu. Dan aku adalah lawan yang tidak pernah kamu duga." Maya berjalan pergi, meninggalkan Bima, Burina, dan Pak Danu yang diliputi oleh rasa takut dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehancuran mereka. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu babak selanjutnya dari drama yang mereka mulai sendiri. Setelah sidang ketiga yang diwarnai dengan pengungkapan bukti kecurangan Bima, suasana di rumah Bima menjadi sangat mencekam. Bima, Burina, dan Pak Danu duduk di ruang keluarga, tidak mampu berkata-kata. Pengacara mereka bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah, mengatakan bahwa kasus ini semakin sulit untuk dimenangkan. Mereka menyadari, setiap kali mereka mencoba menyerang Maya, Maya selalu membalas dengan bukti yang lebih kuat dan lebih mengejutkan. "Bima, kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya," kata Burina dengan suara bergetar. "Dia bukan Maya yang kita kenal. Dia berbohong tentang namanya." "Ma," sahut Bima. Suaranya dipenuhi rasa frustrasi. "Nama di perusahaan itu adalah Maya Kirana. Tapi di dokumen kita, namanya hanya Maya." "Mungkin dia memalsukan dokumen," usul Pak Danu. "Kita harus memeriksanya." Sementara itu, Maya tidak lagi berada di rumah itu. Ia telah pindah ke apartemennya yang terletak di kawasan bisnis elit. Di sana, ia dan Adit sedang mempersiapkan sidang berikutnya. Maya tahu bahwa Bima dan orang tuanya pasti sedang mencari cara untuk menjatuhkannya. Dan ia sudah menyiapkan kejutan terakhir untuk mereka. "Mereka pasti akan menyerang soal identitas Anda, Bos," kata Adit, melihat berkas-berkas di depannya. "Mereka akan menuduh Anda memalsukan identitas dan data pribadi." "Aku sudah siap, Dit," jawab Maya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ini adalah saat yang tepat untuk membuka semua kartu. Hari sidang keempat tiba. Kali ini, ekspresi Bima dan mertuanya sudah tidak lagi angkuh, melainkan penuh kecemasan. Mereka datang ke ruang sidang dengan pengacara mereka, yang wajahnya tampak letih. "Yang mulia hakim," kata pengacara Bima, "kami ingin mengajukan bukti baru. Kami percaya bahwa klien saya, Nyonya Maya, telah memalsukan identitasnya dan dokumen pribadinya. Kami memiliki bukti bahwa nama di perusahaan Kirasek adalah Maya Kirana, bukan Maya." Pengacara Adit, "Apakah Anda ingin menanggapi?" tanya hakim. Adit berdiri dengan tenang, menatap pengacara Bima dengan senyum kemenangan. "Yang mulia hakim, kami tidak akan menyangkal tuduhan itu. Klien saya memang tidak menggunakan nama aslinya selama pernikahan ini." Ruang sidang hening. Bima, Burina, dan Pak Danu terkejut mendengar pengakuan itu. "Namun, ia tidak memalsukan identitasnya," lanjut Adit. "Ia hanya tidak menggunakan nama aslinya. Dan saya memiliki bukti otentik yang membuktikan siapa sebenarnya klien saya." Adit menyerahkan sebuah map tebal kepada hakim. Hakim membuka map itu, dan wajahnya kembali menunjukkan ekspresi terkejut. "Pengacara Adit, apakah Anda yakin dengan dokumen ini?" tanya hakim, suaranya sedikit bergetar. "Sangat yakin, Yang Mulia," jawab Adit. "Ini adalah dokumen dari keluarga klien saya." Adit menatap Bima dan mertuanya, lalu memberikan isyarat kepada Maya. Maya berdiri, berjalan ke depan dengan langkah mantap. "Yang Mulia Hakim," kata Maya dengan suara lantang. "Nama asli saya bukanlah Maya. Nama asli saya adalah Kirana Setiawan." Bima, Burina, dan Pak Danu terperanjat. Nama Setiawan adalah nama keluarga dari salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Keluarga yang memiliki pengaruh besar di bidang bisnis dan politik. Bima mengenal nama itu,
Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya adalah salah satu dari keluarga itu. Ini tidak mungkin, bisik Bima. Wajahnya memucat. Kamu bohong, Maya. Maya menatap Bima dengan tatapan dingin. Aku adalah anak angkat dari keluarga Setiawan. Aku sengaja menyembunyikan identitasku karena aku lelah dengan semua harta dan kekuasaan. Aku hanya ingin mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya, bukan karena nama atau hartaku. Bima, Burina, dan Pak Danu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Semua tuduhan mereka, semua hinaan mereka, kini berbalik menghantam mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka telah menghina seorang putri dari keluarga konglomerat, orang yang bahkan tidak akan pernah bisa mereka samai. Aku memilihmu, Bima. Lanjut Maya, suaranya bergetar. Karena aku pikir kamu adalah pria yang baik. Aku pikir kamu mencintaiku apa adanya. Tapi, selama pernikahan ini, kamu dan orang tuamu hanya melihat kekuranganku. Kalian tidak pernah melihat usahaku. Kalian hanya melihat Maya yang polos, lugu, dan tidak berguna. Air mata mulai mengalir di pipi Bima. Air mata penyesalan. Ia melihat kembali semua perlakuan buruknya kepada Maya, semua hinaan yang ia lontarkan, semua janji yang ia ingkari. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian yang berharga, hanya karena ia mengira itu adalah batu biasa. Hakim menunda persidangan. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Bima mencoba mengejar Maya. Maya, tunggu! Teriak Bima. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Maya berhenti, lalu berbalik. Ia menatap Bima, lalu tersenyum pahit. Sekarang kamu tahu, Mas, tapi semuanya sudah terlambat. Dan aku tidak akan pernah kembali. Maya berjalan pergi, meninggalkan Bima, Burina, dan Pak Danu yang diliputi rasa penyesalan, rasa malu, dan rasa takut. Mereka menyadari bahwa mereka telah memulai sebuah permainan yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan. Dan mereka tidak tahu bahwa masih ada satu babak lagi yang harus mereka lewati. Babak yang akan mengakhiri segalanya. Sidang kelima ditunda. Namun dampaknya terasa jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Bima, Burina, dan Pak Danu pulang dari pengadilan dengan membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya rasa malu dan kekalahan, tetapi juga sebuah pertanyaan besar yang menghantui Bima. Mengapa Maya, atau lebih tepatnya, Kirana, tidak pernah memberitahunya? Di rumah yang kini terasa dingin dan sepi tanpa kehadiran Maya dan Rian, Bima berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Ia mengingat kembali saat pertama kali bertemu Maya di toko buku. Gadis itu sederhana, berwajah teduh, dan selalu tersenyum tulus. Ia jatuh cinta pada kesederhanaannya, jauh dari intrik dan kepalsuan dunia bisnis yang memuakan. Ia mengingat bagaimana ia melamarnya, dan bagaimana Maya dengan lugu menerima cincin lamarannya. Kamu pikir, aku adalah pria baik, gumam Bima, suaranya dipenuhi penyesalan. Tapi aku salah. Aku bukanlah pria baik. Burina dan Pak Danu duduk di sofa. Wajah mereka tampak letih dan putus asa. Mereka mencoba mencari-cari alasan, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka menyadari, mereka telah menghancurkan hidup putra mereka sendiri dengan ambisi dan keserakahan mereka. Bagaimana kita bisa melawan ini, Bima? Tanya Burina dengan suara parau. Nama Setiawan, kita tidak bisa melawannya. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau nama baik. Ia hanya peduli dengan satu hal. Mengapa Kirana tidak pernah memberitahunya? Mengapa ia harus melalui semua ini? Di apartemennya, Kirana sedang membaca buku cerita untuk Rian, yang sudah tertidur pulas di pelukannya. Ia membelai rambut putranya. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Ia tahu Bima pasti sedang memikirkan hal yang sama. Ia tahu Bima pasti sedang mempertanyakan semuanya. Keesokan harinya, Bima datang ke apartemen Kirana. Ia datang sendirian, tanpa pengacara atau orang tuanya. Ia menekan bel, dan Kirana membukakan pintu. Wajah Bima terlihat kusut.
Matanya merah karena kurang tidur. Maya. Kirana. Ucap Bima. Suaranya bergetar. Aku ingin berbicara denganmu. Kirana menatap Bima, lalu mengizinkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, di antara keheningan yang canggung. Mengapa, Kirana? Tanya Bima. Suaranya hampir tak terdengar. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kirana menatap Bima. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Bima, bukan karena aku putri keluarga setiawan. Aku ingin kamu melihat aku sebagai Maya, wanita yang pernah kamu temui di toko buku. Tapi kenapa? Aku lelah dengan semua intrik dan kepalsuan, jawab Kirana. Air matanya menetes. Aku lelah dengan orang-orang yang hanya melihat namaku, hartaku, dan kekuasaanku. Aku ingin dicintai sebagai wanita biasa. Aku pikir kamu berbeda. Aku pikir kamu bisa melihatku sebagai diriku sendiri. Bima menundukkan kepala. Ia merasa malu dan bersalah. Ia menyadari, ia telah mengecewakan wanita yang sangat ia cintai. Ia telah menukar cinta yang tulus dengan ambisi yang tidak ada artinya. Aku minta maaf, Kirana. Ucap Bima. Suaranya dipenuhi penyesalan. Aku benar-benar minta maaf. Kirana tersenyum pahit. Maafmu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Bima, kamu dan orang tuamu sudah terlalu jauh. Kalian sudah menghancurkan hatiku. Kalian sudah menghina harga diriku. Dan yang paling penting, kalian sudah mencoba untuk mengambil Rian dariku. Bima mengangkat kepalanya, menatap Kirana dengan tatapan putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kirana, aku tidak tahu. Yang harus kamu lakukan adalah menerima semuanya. Bima, jawab Kirana, suaranya tegas. Terima semua yang terjadi. Karena kamu dan orang tuamu sudah memulai permainan ini. Dan sekarang, aku akan mengakhirinya. Kirana berdiri, berjalan menuju pintu. Bima mengerti. Ia mengerti bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia berdiri, lalu berjalan keluar dari apartemen Kirana, meninggalkan cinta, kebahagiaan, dan masa lalu yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kunjungan Bima ke apartemen Kirana meninggalkan Bima dalam kondisi yang sangat rapuh. Ia pulang ke rumah, yang kini terasa seperti sangkar kosong, dengan hati hancur. Penyesalan yang sebelumnya hanya berupa bisikan, kini menjadi raungan di dalam kepalanya. Bima menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Cinta, martabat, dan keluarga kecilnya. Namun, Bu Rina dan Pak Danu masih belum mau menerima kekalahan. Mereka justru menyalahkan Bima atas semua yang terjadi. Seharusnya kamu tidak datang menemuinya, Bima. Bentak Bu Rina di ruang keluarga. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Kamu terlihat lemah di hadapannya. Dia pasti semakin merendahkan kita. Pak Danu mengangguk setuju. Kamu yang memulai semua ini, Bima. Seharusnya kamu lebih tegas. Wanita itu terlalu licik. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk menjebak kita. Bima menatap kedua orang tuanya dengan mata kosong. Jebakan apa? Papa? Mama? Dia hanya ingin dicintai apa adanya. Aku yang salah. Aku yang terlalu sibuk mendengarkan kalian sampai aku tidak tahu siapa istriku sebenarnya. Dia bukan istri yang baik, Bima. Dia adalah Kirana Setiawan, anak dari keluarga konglomerat. Apa kamu pikir dia bisa hidup sederhana seperti itu? Balas Bu Rina, suaranya naik 1 oktav. Pasti ada niat jahat di baliknya. Di apartemennya, Kirana dan Adit menyusun strategi terakhir. Mereka tahu bahwa Bima dan orang tuanya akan datang dengan serangan balik yang putus asa. Namun, Kirana sudah tidak peduli. Ia hanya ingin semua ini berakhir dengan cepat. Mereka masih belum menyerah, bos, kata Adit, melihat beberapa berita tentang persidangan mereka di internet. Mereka masih mencoba memutarbalikkan fakta. Kirana tersenyum sinis. Aku sudah menduganya. Mereka tidak akan pernah berubah. Tapi, semua ini akan berakhir di sidang besok. Anda yakin dengan bukti yang kita miliki, bos? Tanya Adit. Sangat yakin,
Dit, jawab Kirana, menatap layar komputer. Ini adalah bukti yang akan membuktikan kejahatan mereka. Hari sidang kelima tiba. Ruang sidang terasa lebih dingin dan lebih sepi. Kali ini, Bima dan orang tuanya datang dengan ekspresi yang sangat tegang dan putus asa. Mereka duduk di kursi mereka. Tidak ada lagi senyum sombong atau tatapan merendahkan. Mereka hanya menatap kosong ke depan. Pengacara Bima memulai dengan argumen yang sangat lemah. Ia mencoba meyakinkan hakim bahwa Maya telah memalsukan identitasnya dan telah melakukan penipuan. Ia juga mencoba untuk membalikan fakta, mengatakan bahwa semua bukti yang diberikan Maya adalah palsu dan akal-akalan. Namun, Bima dan orang tuanya tidak lagi mendukungnya. Mereka hanya duduk diam, pasrah. Pengacara Adit, apakah Anda memiliki bukti tambahan? Tanya hakim, suaranya terdengar lelah. Adit berdiri, membawa sebuah flash drive kecil. Yang mulia hakim, kami memiliki satu bukti lagi. Ini adalah bukti terakhir, dan kami yakin ini akan membuktikan segalanya. Adit menyerahkan flash drive itu kepada hakim. Hakim menerima flash drive itu, memasangnya ke komputer, dan memutar rekaman suara. Suara yang terdengar adalah suara Burina dan Pak Danu. Bima itu terlalu lemah, Mas, kata suara Burina. Dia terlalu sayang sama Maya. Kita harus paksa dia cerai. Kita harus buat Maya terlihat jelek di matanya. Betul, Bu, jawab Pak Danu. Kita harus cari cara untuk memisahkan mereka. Kita juga harus pastikan kita dapat bagian dari harta Bima. Kita yang sudah membesarkannya. Kita berhak atas semuanya. Bima, Burina, dan Pak Danu terkejut mendengar rekaman itu. Mereka tidak percaya bahwa percakapan mereka telah direkam. Bima menatap kedua orang tuanya dengan tatapan tidak percaya. Ia merasa dikhianati. Rekaman itu berlanjut. Suara Burina dan Pak Danu berbicara tentang rencana untuk mengambil alih perusahaan Bima, dan bagaimana mereka akan menggunakan Bima untuk mendapatkan akses ke jaringan bisnis yang lebih besar. Mereka juga berbicara tentang rencana untuk mengambil Rian dari Maya, dan bagaimana mereka akan mendidik Rian untuk menjadi pewaris yang lebih baik dari Bima. Anak itu akan menjadi pewaris yang lebih baik dari Bima, kata Burina di rekaman itu. Bima terlalu bodoh. Dia mudah dibodohi wanita. Kita harus pastikan Rian tidak seperti itu. Bima menundukkan kepala. Air matanya menetes. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi boneka dalam permainan kotor orang tuanya. Ia menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mencintainya. Mereka hanya mencintai uang dan kekuasaan. Hakim menatap Bima, lalu menatap Burina dan Pak Danu. Apakah Anda memiliki pembelaan atas rekaman ini? Tanya hakim. Burina dan Pak Danu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka telah kalah. Adit kemudian menyimpulkan. Yang mulia hakim, bukti ini membuktikan bahwa gugatan cerai ini bukan karena ketidakcocokan, melainkan karena skenario jahat dari orang tua Bima untuk mengambil alih harta dan kekuasaan. Mereka juga telah melakukan pencemaran nama baik, penipuan, dan menghasut Bima untuk menceraikan istri yang dicintainya. Hakim mengangguk, lalu menunda sidang. Kali ini, ia tidak lagi meminta pembelaan. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan memberikan keputusan di sidang berikutnya. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Bima tidak lagi menatap Maya atau orang tuanya. Ia hanya berjalan pergi, sendirian, dengan kepala tertunduk. Burina dan Pak Danu mencoba mengejarnya, tetapi Bima tidak menghiraukan mereka. Ia sudah lelah. Ia sudah kalah. Kirana menatap kepergian Bima, lalu menatap kedua orang tua Bima yang kini hanya bisa berdiri diam, terhina. Ia tahu, perjuangannya sudah hampir selesai. Ia tahu, semua ini akan segera berakhir. Dan ia akan kembali ke hidupnya yang tenang, bersama Rian, tanpa gangguan dari siapapun. Hari yang paling menentukan akhirnya tiba. Setelah semua bukti dihadirkan, termasuk rekaman suara yang membuktikan niat jahat Burina dan Pak Danu, sidang untuk menjatuhkan putusan final digelar. Suasana di ruang sidang kali ini terasa begitu sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi teriakan emosi. Tidak ada lagi perdebatan sengit.
Yang ada hanyalah keheningan yang dipenuhi dengan ketegangan. Di kursi mereka, Bima, Burina, dan Pak Danu duduk dengan kepala tertunduk. Aura kesombongan yang dulu selalu mereka pancarkan telah hilang, digantikan oleh keputusasaan dan rasa takut. Pengacara mereka bahkan tidak berani menatap mata hakim. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Di sisi lain, Kirana duduk tenang di samping Adit. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Wajahnya terlihat datar, seolah ia hanya menunggu akhir dari sebuah drama yang panjang. Ia hanya menatap kosong ke depan, memikirkan masa depan bersama putranya, Rian. Hakim masuk ke ruang sidang. Semua orang berdiri, lalu duduk kembali setelah hakim duduk di kursinya. Hakim mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai membacakan putusannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang telah dihadirkan, pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai antara Bima dan Kirana Setiawan, yang sebelumnya dikenal sebagai Maya, dikabulkan, kata hakim dengan suara lantang. Bima, Burina, dan Pak Danu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Mereka sudah menduga ini. Namun, lanjut hakim, suaranya menjadi lebih tegas. Pengadilan menemukan bahwa gugatan cerai ini dilandasi oleh niat jahat dari pihak penggugat dan orang tuanya. Bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk rekaman suara yang otentik, membuktikan bahwa Bima, atas hasutan orang tuanya, telah melakukan pencemaran nama baik, penipuan, dan menghasut untuk menceraikan istri yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh penuh atas anak sematawayang mereka, Rian, jatuh kepada Nyonya Kirana Setiawan. Mendengar itu, air mata Bima menetes. Ia menatap kosong ke arah Kirana, yang kini sedang mengusap air mata haru yang menetes di pipinya. Bima merasa hancur. Ia tahu ia telah kehilangan Rian, putra yang sangat ia cintai, karena keserakahannya sendiri. Selain itu, lanjut hakim, pengadilan juga memerintahkan Bima, Burina, dan Pak Danu untuk membayar denda sebesar 20 miliar rupiah sebagai ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian yang diderita Nyonya Kirana Setiawan. Burina dan Pak Danu terkejut mendengar jumlah denda yang begitu besar. Mereka berteriak, menolak putusan itu, tetapi pengacara mereka dengan cepat menenangkan mereka. Mereka tahu, mereka tidak bisa melawan. Hakim mengakhiri putusannya, lalu menunda sidang. Bima, Burina, dan Pak Danu berdiri dengan wajah pucat dan putus asa. Mereka menatap Kirana, yang kini sedang berjalan keluar dari ruang sidang. Kirana tidak menatap mereka. Ia hanya berjalan pergi, dengan langkah mantap, meninggalkan mereka di belakang. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Bima mencoba mengejar Kirana, tetapi dihentikan oleh Adit. "Maaf, Mas Bima," kata Adit. "Nyonya Kirana sudah tidak ingin melihat Anda lagi. Anda sudah kehilangan segalanya." Bima menundukkan kepala. Ia melihat kepergian Kirana, lalu menatap kedua orang tuanya yang kini hanya bisa berdiri diam, terhina. Ia tahu, semua ini adalah akhir dari segalanya. Ia telah kehilangan istri yang mencintainya, putra yang ia sayangi, dan seluruh hartanya. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah menyesali semua perbuatannya. 1 bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan yang menggemparkan itu. Ruang sidang yang dulunya menjadi saksi bisu pertarungan emosi dan kebohongan, kini telah ditinggalkan. Namun, dampaknya masih terasa di seluruh penjuru kota. Bima dan orang tuanya, yang dihukum untuk membayar denda besar, kini hidup dalam kehinaan. Mereka harus menjual sebagian besar aset mereka untuk memenuhi putusan pengadilan. Bima, yang dulunya adalah pengusaha sukses, kini harus memulai semuanya dari awal. Ia sering terlihat duduk di kafe sederhana, merenungi semua kesalahannya. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari keserakahan dan kesombongan. Di sisi lain, kehidupan Kirana mengalami perubahan besar. Ia kembali menggunakan nama aslinya, Kirana Setiawan. Semua media bisnis dan sosial kini membicarakan kisahnya. Kisah tentang seorang wanita konglomerat yang menyamar menjadi orang biasa, hanya untuk menemukan cinta sejati. Kisah tentang bagaimana ia berjuang untuk membela martabatnya dan putranya. Kirana menjadi sosok inspiratif,
Simbol kekuatan dan keteguhan bagi banyak wanita di luar sana. Namun, Kirana tidak peduli dengan semua sanjungan itu. Ia hanya ingin hidup tenang bersama Rian, putranya. Ia telah pindah ke rumah baru, sebuah rumah yang nyaman dan hangat, jauh dari mensah mewah yang dingin. Di rumah itu, ia bisa bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura menjadi Maya yang lemah. Hubungannya dengan Adit, pengacaranya, semakin dekat. Adit bukan lagi hanya pengacara atau orang kepercayaannya. Ia adalah teman, sosok yang selalu mendukungnya, yang selalu berada di sisinya saat ia terpuruk. Adit tidak pernah meremehkannya. Ia selalu percaya padanya. Dan kini, Kirana mulai melihat Adit dengan cara yang berbeda. Ia mulai merasakan getaran cinta yang sudah lama hilang dari hidupnya. Suatu sore, saat Rian sedang bermain di taman belakang, Kirana duduk di teras bersama Adit. Mereka membicarakan tentang masa depan Kirasek, tentang rencana-rencana baru. Kamu sudah membuat Kirasek menjadi perusahaan yang lebih besar, bos, kata Adit, tersenyum. Kamu sudah membuktikan kepada mereka semua siapa kamu sebenarnya. Kirana tersenyum. Ini semua berkat kamu, Dit. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya melakukan tugasku, Kirana, jawab Adit. Kamu adalah bos terbaik yang pernah aku punya. Kirana menatap Adit. Matanya dipenuhi dengan kehangatan. Adit, aku ingin berterima kasih untuk semuanya. Kamu selalu ada untukku. Adit menatap Kirana, lalu tersenyum. Aku selalu ada untukmu, Kirana. Selalu. Kisah ini berakhir di sini. Kirana telah menerima masa lalunya. Ia telah memaafkan Bima dan orang tuanya. Dan ia telah siap untuk menyongsong masa depan yang baru. Ia dan Adit, yang kini menjadi lebih dari sekadar teman, akan memulai babak baru dalam hidup mereka. Kirana, yang dulunya menyembunyikan identitasnya, kini bisa hidup dengan bangga, sebagai seorang ibu yang kuat, seorang CEO yang sukses, dan seorang wanita yang siap untuk mencintai dan dicintai apa adanya.